Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Wardani Hafitasari dengan NIM 112210499. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD guna memenuhi tugas UAS mata kuliah Manajemen Keuangan Sektor Publik dengan dosen pengampunya yaitu Bu Widya Stuti Eskom MAK. Langsung saja kita pada pembahasannya. Nah, adapun materi-materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama, definisi APBD, yang kedua yaitu fungsi APBD, yang ketiga ada dasar hukum APBD, yang keempat ada tujuan APBD, kemudian ada komponen pembentukan APBD, kemudian kita akan membahas juga tentang sumber-sumber APBD, kemudian prosedurnya, prosedur penyusunan APBD, kemudian ada juga studi kasus APBD di Kota Denpasar tahun 2023. Langsung saja pada pembahasan pertama. Nah, pembahasan yang pertama yaitu ada pengertian APBD. Anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh DPR. APBD ditetapkan dengan peraturan daerah. Tahun anggaran APBD meliputi masa 1 tahun, yaitu mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Kemudian ada juga fungsi-fungsi dari APBD. Nah, menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 menyatakan bahwa APBD mempunyai beberapa fungsi, di antaranya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, fungsi otorisasi. Nah, fungsi otorisasi ini yaitu menjadi dasar untuk dapat melaksanakan pendapatan serta belanja daerah di tahun yang bersangkutan. Kemudian yang kedua yaitu ada fungsi perencanaan. Nah, fungsi ini yaitu menjadi suatu pedoman bagi manajemen di dalam merencanakan suatu kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Kemudian ada juga fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan ini menjadi suatu pedoman untuk dapat menilai apakah kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pemerintah daerah tersebut sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Kemudian yang keempat yaitu fungsi alokasi. Fungsi alokasi harus diarahkan untuk dapat menciptakan lapangan kerja atau juga mengurangi pengangguran serta pemborosan sumber daya dan juga meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Kemudian fungsi yang selanjutnya yaitu fungsi distribusi. Nah, anggaran daerah biasanya harus memperhatikan pada rasa keadilan dan juga kepatuhan. Kemudian fungsi yang terakhir yaitu fungsi stabilisasi. Anggaran menjadi alat untuk dapat memelihara serta mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian di suatu wilayah atau daerah. Kemudian di sini ada juga dasar-dasar hukum dari APBD. Terdapat 4 dasar hukum dari APBD, yaitu yang pertama, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pemerintah Daerah, kemudian ada juga Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang perimbangan keuangan antar pemerintah pusat dan daerah. Kemudian ada juga Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Kemudian ada juga Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang pedoman pengurusan pertanggungjawaban keuangan serta tata cara pengawasan penyusunan dan perhitungan APBD. Nah, kemudian di sini ada juga tujuan dari APBD. Pada dasarnya, tujuan penyusunan APBD sama halnya dengan tujuan penyusunan APBN. Namun, ada 5 tujuan utama dari APBD ini sendiri, yaitu yang pertama,
mendukung pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan fiskal. Yang kedua yaitu mewujudkan keadilan dan efisiensi dalam pengadaan barang dan jasa. Kemudian yang ketiga, penetapan prioritas belanja daerah. Kemudian yang keempat, menjadi acuan bagi pemerintah daerah terkait pendapatan dan pengeluaran, serta menciptakan transparansi antara pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat. Nah, kemudian yang kedua ada komponen belanja. Nah, bagian ini menunjukkan perkembangan total belanja dalam periode 3 tahun. Selain itu, akan ditunjukkan pula perubahan dalam jenis belanja sehingga dapat diketahui jika ada satu komponen yang berubah relatif terhadap komponen lainnya. Nah, untuk di Pemda di Indonesia sendiri, klasifikasi belanja secara ekonomi dibagi menjadi 10 jenis, yaitu belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada provinsi, kabupaten atau kota, dan Pemdes. Kemudian ada belanja bantuan keuangan kepada provinsi, kabupaten atau kota, dan ada belanja tak terduga. Nah, komponen ketiga yaitu ada surplus atau defisit. Pada bagian ini, ditunjukkan aktual pendapatan belanja dan surplus atau defisit dalam periode 3 tahun. Pada dasarnya, dari bagian ini dapat terlihat jelas surplus atau defisit secara nasional. Namun, tidak seperti private sector, surplus yang besar tidak diharapkan terjadi karena hal ini dapat mengindikasikan bahwa pemerintah daerah tidak memberikan pelayanan publik secara optimal dalam beberapa hal. Kemudian, komponen yang terakhir yaitu pembiayaan. Pada pos ini, menggambarkan transaksi keuangan Pemda yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan dan belanja daerah. Jika pendapatan lebih kecil, maka terjadi defisit dan akan ditutupi dengan penerimaan pembiayaan. Begitu juga sebaliknya. Kemudian ada sumber-sumber APBD. Nah, di sini terdapat 9 sumber APBD. Nah, yang pertama yaitu bersumber dari retribusi. Retribusi ini dibagi menjadi 3 jenis retribusi, yaitu retribusi perizinan tertentu atau service fees, kemudian ada retribusi jasa umum atau public prices, kemudian ada retribusi jasa usaha atau specific benefit charges. Nah, retribusi ini dianggap sebagai sumber penerimaan tambahan. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan efisiensi dengan menyediakan informasi atas permintaan bagi penyedia layanan publik dan memastikan apa yang disediakan oleh penyedia layanan publik minimal sebesar tambahan biaya atau marginal cost bagi masyarakat. Nah, kemudian ada pendapatan daerah. Pendapatan daerah ini bisa bersumber dari pajak daerah, dibagi menjadi dua yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota. Nah, contohnya yaitu ada pajak kendaraan, pajak bahan bakar kendaraan, kemudian ada pajak hotel, pajak restoran, kemudian retribusi daerah, ada juga hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, misalnya dividen dan penyertaan modal daerah pada pihak ketiga. Kemudian ada dana perimbangan. Nah, contoh dari dana perimbangan ini yaitu dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana khusus. Nah, kemudian sumber yang ketiga yaitu ada pajak bumi dan bangunan. PBB memiliki peranan yang penting dalam hal keuangan pemerintah daerah. Pemerintah daerah di kebanyakan negara berkembang akan mampu mengelola keuangan, tapi hak milik
berhubungan dengan pajak properti. Nah, jika pemerintah daerah dihadapkan untuk memerankan bagian penting dalam sektor jasa, misalnya pendidikan atau kesehatan, sebagaimana seharusnya mereka akan membutuhkan akses untuk sistem penerimaan yang tidak elastis. Kemudian yang keempat, ada juga sumber dari pajak bea cukai. Nah, pajak bea cukai ini berpotensi signifikan terhadap sumber penerimaan daerah, terutama alasan administratif dan efisien. Nah, selanjutnya ada pajak penghasilan atau personal income. Di antara beberapa negara di mana pemerintah subnasional memiliki peran pengeluaran besar dan sebagian besar otonom fiskal adalah negara-negara Nordik. Pajak pendapatan daerah ini pada dasarnya dikenakan pada nilai yang tetap. Pada tingkat daerah didirikan basis pajak yang sama sebagai pajak penghasilan nasional dan dikumpulkan oleh pemerintah pusat. Kemudian ada juga pajak bagi hasil atau dana bagi hasil. Nah, dana bagi hasil ini diatur oleh Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2005, Pasal 19 ayat 1, dana bagi hasil atau DBH terdiri atas pajak dan sumber daya alam. Kemudian ada juga dana alokasi umum atau DAU. DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 25% dari penerimaan dalam negeri yang ditetapkan oleh APBN. Kemudian yang ke-8 yaitu ada dana alokasi khusus atau DAK. Nah, tujuan dari DAK sendiri adalah untuk membangun atau mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Kemudian yang ke-9 yaitu bersumber dari lain-lainnya pendapatan daerah yang sah, yaitu sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 mengenai suatu pengelolaan keuangan daerah dikatakan ialah bahwa pendapatan daerah adalah suatu hak pemerintah daerah yang diakui ialah sebagai penambahan nilai kekayaan yang bersih. Penerimaan daerah adalah suatu uang yang masuk ke dalam suatu periode anggaran tertentu. Kemudian di sini ada juga prosedur penyusunan dari APBD. Terdapat 9 prosedur penyusunan, yaitu yang pertama ada penyusunan dan penetapan rencana kerja pemerintah daerah atau yang disebut juga RKPD. Yang kedua ada penyusunan kebijakan umum anggaran atau KUA. Yang ketiga penyusunan prioritas plafon anggaran sementara atau PPAS. Kemudian setelah itu ada juga penyusunan RKA SKPD berdasarkan KUA dan PPAS. Setelah itu ada penyampaian RKA SKPD kepada TAPD melalui PPKD untuk verifikasi. Setelah verifikasi ini, kemudian ada penyampaian dan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD. Setelah itu ada persetujuan rancangan peraturan daerah tentang APBD, kemudian dievaluasi, yaitu ranperkada, penjabaran APBD oleh gubernur atau menteri dalam negeri. Kemudian yang terakhir yaitu penetapan perda APBD dan perkada penjabaran APBD. Nah, di sini ada juga studi kasus. Saya mengambil studi kasus dari Kota Denpasar tahun 2023. Nah, di sini ada yaitu yang pertama pendapatan daerah.
pendapatan daerahnya yaitu totalnya ada 2,1 triliun, yaitu didapat dari pendapatan asli daerahnya yaitu 899 miliar, kemudian dana transfernya didapat yaitu 1,2 miliar, kemudian lain-lain pendapatan daerah yang sah yaitu ada sejumlah 13 miliar. Nah, kemudian di sini ada juga jumlah dari belanja daerahnya, yaitu totalnya ada 2,3 triliun. Nah, total dari antara belanja dan pendapatan daerah ini mengalami defisit, yaitu sebesar 230 triliun. 230 miliar. Kemudian di sini ada juga pembiayaan, yaitu ada pembiayaan, penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Yang penerimaan pembiayaan yaitu sebesar 234 miliar, kemudian ada juga pengeluaran pembiayaan sebesar 4,5 miliar. Nah, berdasarkan target pendapatan dan belanja daerah yang telah diuraikan sebelumnya, maka rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja tahun anggaran 2023 terjadi defisit sebesar 413 miliar rupiah lebih, di mana rencana defisit ini akan ditutupi dari pembiayaan daerah yang terdiri atas penerimaan pembiayaan yang bersumber dari silpa tahun anggaran 2022, yaitu tahun sebelumnya, yang sebesar 448,94 miliar rupiah dan pengeluaran pembiayaan daerah sebesar 35,57 miliar rupiah. Kemudian di sini ada kesimpulan. Nah, dengan memahami konsep, tujuan, dan mekanisme dalam penyusunan APBD, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman tentang peran penting APBD dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah. APBD bukan sekedar angka-angka saja, melainkan kunci utama dalam mewujudkan pelayanan masyarakat dan kesejahteraan umum di suatu wilayah. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.